Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas farmasi 4B izin mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami kimia farmasi 2 tentang kompleksometri yang beranggotakan saya sendiri Agna Fatihah, Alta Faras, Clarissa, Intan Fatihah, Nunung Hajaini, dan juga Ratri Kumalasari. Kompleksometri. Kompleksometri merupakan metode analisis titrasi berdasarkan reaksi pembentukan kompleks dari ion logam, yaitu Ca dan juga Mg, magnesium, dengan ligan multidenat dentat bergigi banyak. Ligan yang digunakan asam etilen diamin tetraasetat atau ETA dengan rumus umum yang digunakan H4Y. Prinsip titrasi kompleksometri. Larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan eta sehingga kadar dapat diketahui. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan indikator logam dan ditandai dengan perubahan logam dan ditandai dengan perubahan warna merah muda menjadi warna biru. Syarat titrasi kompleksometri. Untuk yang pertama, syaratnya kompleks yang terbentuk harus stabil. K stabilitas makin besar, maka kompleks makin stabil. Kemudian, reaksi yang terjadi harus kuantitatif, sehingga dapat diukur. Dan yang terakhir, tidak mempunyai reaksi samping. Apabila memiliki dua atau lebih tingkat keseimbangan reaksi, maka perbedaan antara K stabilnya harus cukup besar. Selanjutnya ada syarat titrasi kompleksometri. Ada 3. Yang pertama, pembentukan kompleks tidak terlalu lama, kompleks yang terbentuk tidak boleh melambat. Kedua, ada perubahan nyata yang dapat diamati, baik dengan indikator visual maupun dengan potensiometri. Dan yang ketiga, adanya indikator yang dapat menunjukkan perubahan tersebut dan bekerja pada kondisi yang sama dengan reaksi kompleksasi yang terjadi. Selanjutnya ada indikator kompleksometri. Indikator kompleksometri adalah zat warna yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam yang berwarna pada daerah pH tertentu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Contoh indikator kompleksometri. Yang pertama, Eriochrome Black T untuk penentuan kadar Mg atau magnesium. Yang kedua, kalsein untuk penentuan kadar Ca atau kalsium. Yang ketiga, Selenol Orange untuk menentukan kadar Bi. Dan yang keempat, Murexit untuk menentukan kadar Ca. Cara-cara dalam titrasi kompleksometri. Yang pertama, ada titrasi langsung. Yang kedua, titrasi kembali. Yang ketiga, titrasi substitusi. Dan yang keempat, titrasi tidak langsung. Titrasi langsung. Ion logam yang ditentukan diatur pH-nya dengan buffer salmiak, yaitu pH sama dengan 10. Kemudian ditambahkan indikator EBT. Kemudian dititrasi langsung dengan eta. Selanjutnya, perubahan warna pada titik akhir titrasi disebabkan karena indikator terusir dari kompleks logam indikator. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada titrasi kembali. Pada larutan ion logam ditambah EDTA berlebih dan diatur pH larutan dengan buffer. Kelebihan EDTA dititrasi kembali dengan larutan baku ion logam.
Cara ini digunakan apabila dalam larutan terdapat ion lain selain ion logam yang ditentukan, yang dapat mengendapkan ion logam yang ditentukan, misal OH- dan fosfat. Tidak ada indikator yang cocok untuk logam yang ditentukan atau reaksi ion logam EDTA terlambat. Selanjutnya ada titrasi substitusi. Bila ion logam tidak memberikan titik akhir yang jelas dengan metode titrasi langsung maupun titrasi kembali, larutan ion logam yang ingin ditentukan ditambahkan Mg atau Zn EDTA. Ion Mg2+ dan Zn2+ yang dibebaskan dititrasi dengan EDTA. Titrasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu titrasi tidak langsung untuk menentukan kadar ion-ion seperti anion yang tidak bereaksi dengan pelekat. Contoh barbiturat tidak bereaksi dengan EDTA, tetapi secara kualitatif dapat diendapkan dengan ion merkuri dalam keadaan basa sebagai ion kompleks. Setelah pengendapan dengan kelebihan ion merkuri, kompleks dipindahkan dengan cara penyaringan dan dilarutkan kembali dalam larutan baku EDTA berlebih. Larutan baku Zn2 dapat digunakan untuk menitrasi kelebihan EDTA dengan menggunakan indikator untuk mendeteksi titik akhir. Reaksi yang digunakan dalam metode titrasi kompleksometri yaitu larutan baku ZnSO4, MgSO4, larutan buffer pH 10 atau salamiak, kemudian 88 mili NH4OH 25% ditambah dengan 13,5 gram NH4Cl diencerkan dengan air sampai 250 mili. Kemudian larutan baku sekunder yaitu Na2-EDTA, 2H2O atau dinatrium EDTA. Kemudian indikator EBT pengenceran 1:100 dalam NaCl kering. Penerapan titrasi kompleksometri. Metode titrasi dapat berguna untuk 1. Penentuan kadar Ca atau kalsium dalam susu, kemudian penentuan kadar Zn atau zinc, yang ketiga ada kesadahan air. Berikut ini merupakan kompleksometri. Ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.